Bayangkan sebuah desa yang tadinya tenang dan tak pernah mengenal tragedi besar, tiba-tiba berubah menjadi pusat kengerian setelah keputusan paling nekat diambil, menghancurkan patung Yesus yang telah berdiri puluhan tahun. Sejak hari itu, malam-malam menjadi gelap tanpa cahaya. Suara misterius merayap dari balik pepohonan, dan bencana datang tanpa jeda. Warga yang tadinya yakin bahwa patung itu sumber kesialan justru dibuat tak berdaya oleh kejadian yang tak dapat dijelaskan. Namun dari semua ketakutan itu, perlahan muncul sebuah cahaya kecil, pertobatan, air mata, dan keinginan untuk kembali pada Tuhan. Inilah kisah yang mengguncang iman, hati, dan seluruh desa. Desa Sukadamai, yang selama puluhan tahun hidup dalam ketenangan dan keharmonisan, tiba-tiba diguncang oleh isu aneh yang menyebar seperti angin malam. Patung Yesus yang berdiri megah di perbatasan desa, simbol perlindungan sejak nenek moyang mereka, mendadak dianggap sebagai sumber berbagai kesialan. Beberapa keluarga mulai mengeluhkan panen yang merosot drastis, ternak yang sakit mendadak, hingga warga yang jatuh sakit tanpa diagnosis jelas. Suasana yang dulunya damai berubah menjadi tegang, dipenuhi tatapan cemas dan bisikan-bisikan gelap di setiap sudut jalan. Rumor itu semakin besar ketika seseorang mengaku melihat cahaya samar di sekitar patung saat dini hari. Cerita itu berkembang menjadi kabar tentang penampakan, lalu berubah menjadi isu bahwa patung itu marah. Warga mulai membicarakannya di warung, di ladang, bahkan saat pertemuan keluarga. Ketakutan makin memuncak ketika anak-anak mulai menolak melewati area patung, mengaku mendengar suara aneh dari arah bukit yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Masyarakat yang dulu saling menenangkan, kini saling mencurigai dan saling menyalahkan. Kepanikan mulai tak terkendali setelah seorang petani jatuh dari lumbung dan mengalami patah tulang. Keluarganya bersumpah bahwa sehari sebelum kejadian, mereka mendengar suara seperti benda keras jatuh di area patung meski tidak ada siapapun di sana. Cerita itu menyebar cepat, dan warga lainnya mulai menghubungkan setiap kecelakaan, kecil maupun besar, dengan keberadaan patung tersebut. Dalam sekejap, sebuah simbol suci berubah menjadi objek tuduhan. Ketegangan makin terasa ketika seorang ibu parubaya mengaku mendapat mimpi buruk berulang. Patung itu menatapnya dengan mata kosong, seolah ingin menyampaikan sesuatu namun bibirnya tetap diam. Ibu itu menangis saat menceritakannya di depan warga, dan kisah ini membuat sebagian besar penduduk semakin yakin bahwa patung tersebut membawa firasat buruk. Rasa takut berubah menjadi kegelisahan massal, dan kegelisahan itu menuntut jawaban. Akhirnya, kepala desa memutuskan untuk mengadakan rapat besar di balai desa. Warga berdatangan dengan wajah tegang, sebagian membawa cerita, sebagian membawa kemarahan. Suasana rapat berlangsung panas, suara meninggi, meja dipukul, dan beberapa warga menuntut agar tindakan cepat diambil sebelum desa mereka benar-benar dihancurkan kesialan. Perdebatan berlangsung sengit, dan suasana semakin sulit dikendalikan. Puncaknya, keputusan paling nekat dalam sejarah desa itu akhirnya diambil. Patung Yesus itu harus dihancurkan. Beberapa warga langsung bersorak karena merasa ini satu-satunya jalan keluar. Sebagian lainnya diam terpaku, hati mereka bergetar karena keputusan itu terasa seperti melangkah ke dalam sesuatu yang tidak mereka mengerti. Namun suara mayoritas telah menentukan takdir desa. Malam itu, udara menjadi berat, seolah seluruh alam menahan napas menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Keesokan paginya setelah keputusan rapat yang panas, suasana desa Sukadamai berubah total. Warga yang biasanya tersenyum ramah kini berjalan dengan wajah tegang, seakan bayangan besar menggantung di atas kepala mereka. Di persimpangan desa, beberapa orang terlihat menunggu dengan gelisah, memantau kedatangan alat berat yang telah disewa dari kota. Meski keputusan telah diambil, dalam hati banyak warga terselip rasa takut, bukan hanya pada patung yang dianggap membawa sial, tetapi pada kemungkinan konsekuensi dari tindakan mereka. Ketika suara mesin berat mulai terdengar dari kejauhan, dada warga serasa ikut bergetar. Ekskavator besar warna kuning muncul dari tikungan, diikuti mobil pick-up yang membawa beberapa pekerja. Anak-anak yang melihatnya langsung berlari ke rumah masing-masing, sementara orang dewasa menatap dengan campuran lega dan ngeri. Inilah saatnya, ujar salah seorang warga dengan suara bergetar, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Mesin itu berjalan pelan menuju patung yang telah berdiri lebih dari 30 tahun. Patung Yesus itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Di bawah cahaya matahari pagi, permukaannya terlihat kusam, namun tetap memancarkan aura yang membuat sebagian warga enggan mendekat. Pekerja alat berat mulai memeriksa posisi dan titik tumpuan.
Sementara itu, kerumunan warga berdiri melingkar, sebagian memeluk diri sendiri, sebagian berdoa lirih, dan sebagian yang lain hanya menatap kosong, tidak yakin apakah keputusan mereka benar. Saat mesin dinyalakan dan bucket ekskavator terangkat, langit yang awalnya cerah mendadak diselimuti awan gelap. Angin dingin bertiup pelan, membuat dedaunan bergemerisik seolah berbisik. Beberapa warga saling menoleh, menyadari perubahan cuaca yang terasa terlalu tiba-tiba. Aneh sekali, langit tadi cerah sekali, bisik seorang perempuan tua. Namun pekerja tetap melanjutkan tugasnya, tidak peduli pada suasana yang makin mencekam. Ketika bucket mulai bergerak mendekati dasar patung, suara gemuruh petir terdengar dari kejauhan. Tidak ada hujan, hanya gelegar keras yang membuat burung-burung beterbangan ketakutan dari pepohonan. Anak kecil mulai menangis, dan seorang lelaki parubaya mencoba mengangkat tangan, meminta proses dihentikan sejenak. Namun suara lain meneriakkan agar pekerjaan diteruskan, takut warga berubah pikiran jika menunggu terlalu lama. Saat ujung bucket menyentuh sisi patung, suara retakan keras terdengar, seperti suara batu dipukul palu raksasa. Warga serempak tersentak mundur. Sebagian menutup telinga, sebagian lain memegang dada, merasa ada sesuatu yang janggal. Getaran kecil terasa di tanah, membuat debu berjatuhan dari pepohonan di sekitar lokasi. Seorang nenek terdengar berbisik lirih, "Ya Tuhan, ampuni kami." Ekskavator menarik sedikit lebih kuat, dan retakan kedua terdengar, kali ini lebih dalam, seolah berasal dari dalam tanah. Langit semakin gelap, dan angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat beberapa warga harus memegangi pakaian mereka agar tidak terangkat. Suasana berubah tidak wajar, terlalu dingin, terlalu sunyi, seperti alam menahan napas. Bahkan burung pun tak lagi terdengar berkicau. Ketika bagian bawah patung mulai terangkat dan goyah, terdengar suara panjang bergema dari arah bukit. Suara itu tidak menyerupai angin, tidak pula hewan. Suaranya melengking rendah, seperti jeritan yang dipenuhi rasa sedih atau amarah. Warga langsung panik. Beberapa orang berlari menjauh, beberapa jatuh berlutut sambil memegang kepala, dan sebagian lainnya menangis ketakutan. Para pekerja pun berhenti sejenak, bingung asal suara itu. Namun karena patung sudah nyaris roboh, pekerja memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan satu tarikan kuat, struktur besar itu akhirnya runtuh ke tanah, menimbulkan debu tebal yang membumbung ke udara. Getaran kecil terasa menjalar di tanah, hingga ke kaki warga yang berdiri jauh dari lokasi. Debu menutup pandangan selama beberapa detik, sementara warga hanya bisa terdiam dalam ketakutan, tidak percaya mereka benar-benar menghancurkan simbol yang selama ini melindungi desa. Saat debu mulai mereda, sebuah keheningan sunyi menyelimuti seluruh tempat. Tidak ada yang berani bersuara. Tidak ada yang berani mendekat. Yang terdengar hanyalah hembusan angin dingin dan jantung warga yang berdegup kencang. Desa Sukadamai, yang dulu penuh senyum, kini berdiri di ambang sesuatu yang tak mereka mengerti, dan mungkin tak siap mereka hadapi. Debu yang masih menggantung di udara membuat sebagian warga menutup hidung dan mulut mereka, sementara yang lain memandangi reruntuhan patung dengan mata terbelalak. Tidak ada yang menyangka bahwa momen bergemuruh itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Dari balik debu yang perlahan menipis, bentuk tubuh patung yang telah hancur terlihat seperti tubuh manusia yang tersungkur, membuat beberapa warga merinding hanya dengan melihatnya. Ada isyarat aneh pada cara pecahannya jatuh, seolah bukan sekadar roboh, tetapi jatuh dengan makna. Saat suasana masih dipenuhi keheningan yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara panjang bergema dari arah bukit di belakang desa. Suara itu begitu asing. Bukan angin, bukan binatang, bukan pula suara manusia. Nada suaranya seperti jeritan yang tertahan, menyeret, lalu menghilang begitu saja. Semua warga secara refleks menoleh ke arah bukit, sebagian dengan wajah pucat. Para pekerja alat berat menatap satu sama lain, bingung dan ketakutan. Suara itu terdengar terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Tak lama kemudian, suara kedua muncul. Kali ini lebih dekat, lebih keras, dan memiliki getaran yang membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Anak-anak menangis, beberapa perempuan menjerit, dan orang-orang mulai berlarian tanpa tujuan. Bahkan hewan peliharaan seperti anjing dan kambing ikut gelisah, berputar-putar seakan mencari tempat aman. Kepala desa mencoba menenangkan warga, namun suaranya kalah oleh kepanikan massal yang mendadak menyeruak. Ketika suara aneh itu menghilang,
Angin kembali berembus dengan kecepatan yang tidak normal. Pohon-pohon bergoyang keras meski tidak ada tanda hujan atau badai. Dari arah runtuhan patung, debu tipis masih bergerak, bukan naik oleh angin, melainkan seperti berputar di sekitar pecahan wajah patung yang entah bagaimana tetap utuh. Beberapa warga melihat cahaya kecil berkedip di bagian mata patung dan langsung mundur ketakutan. Beberapa pemuda memberanikan diri mendekati lokasi untuk memastikan keadaan. Namun langkah mereka terhenti ketika mendengar suara serupa bisikan dari arah tanah. Bisikan itu pelan, tidak jelas, tetapi terasa seperti memanggil. Salah satu dari mereka tersandung dan terjatuh. Lalu berlari kembali sambil berteriak bahwa ia mendengar suara seseorang menyebut namanya dari balik pecahan patung. Warga lainnya segera menjauh, menganggap lokasi itu kini benar-benar berbahaya. Sekitar 10 menit setelah patung roboh, tanah di sekitar reruntuhan bergerak sedikit seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Tidak ada gempa, namun getaran kecil itu cukup membuat beberapa orang kehilangan keseimbangan. Para pria yang tadinya berani kini sama paniknya dengan wanita dan anak-anak. Bahkan para pekerja alat berat mematikan mesin dan berdiri jauh dari alat mereka sendiri, takut sesuatu akan keluar dari tanah. Tidak lama setelah itu, samar-samar terdengar suara langkah kaki berat dari arah hutan. Langkah itu terdengar pelan namun teratur. Semakin dekat, lalu berhenti seketika seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Beberapa warga merasa ada tatapan yang mengikuti mereka. Seorang nenek menangis sambil memegangi kalung salibnya, memohon pengampunan atas apa yang baru saja dilakukan seluruh desa. Ketakutan kolektif itu membuat suasana semakin mencekik. Melihat keadaan semakin kacau, kepala desa mencoba berbicara, namun suaranya bergetar. Ia menyuruh warga untuk kembali ke rumah masing-masing dan berkumpul bersama keluarga sambil menjaga pintu agar tertutup rapat. Tak ada yang membantah. Mereka bergegas pulang, tak ingin berada satu detik pun lebih lama di dekat tempat kejadian. Meski begitu, langkah kaki mereka serasa berat, seolah setiap tanah yang dipijak tidak lagi aman. Setelah sebagian besar warga meninggalkan lokasi, hanya pekerja dan beberapa warga yang tersisa untuk menjaga alat berat. Namun bahkan mereka pun merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Seseorang mengaku melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan sebelum menghilang. Yang lain mengklaim mendengar suara tangisan pelan datang dari arah runtuhan patung. Semuanya terlalu aneh untuk diabaikan. Menjelang senja, saat langit memerah dan cahaya matahari mulai redup, suara misterius itu terdengar sekali lagi. Kali ini tidak panjang, hanya satu nada, sangat dalam, sangat pelan, namun cukup untuk membuat semua orang tersentak dan memandang satu sama lain. Pekerja langsung memutuskan membubarkan diri, dan warga berlari pulang dengan ketakutan yang menempel seperti bayangan. Malam itu, desa Sukadamai tidak lagi sama. Semua orang tahu bahwa keputusan mereka telah memulai sesuatu yang tak dapat mereka hentikan. Malam pertama setelah patung itu dihancurkan menjadi malam paling panjang dalam sejarah desa Sukadamai. Angin bertiup tidak seperti biasanya. Lebih dingin, lebih menusuk, seperti membawa sesuatu yang tak kasat mata. Warga yang telah berkumpul di dalam rumah masing-masing duduk dalam ketegangan. Lampu-lampu minyak bergetar seolah diterpa angin padahal semua jendela telah ditutup rapat. Beberapa keluarga mengaku mendengar suara langkah kaki di halaman rumah. Namun ketika diperiksa, tidak ada siapapun di luar. Menjelang tengah malam, bencana pertama menyerang. Rumah keluarga Pak Dirman tiba-tiba diterjang angin besar yang datang seperti putaran kecil tornado. Atap rumahnya terangkat sebagian, genteng beterbangan, dan suara benda berat jatuh terdengar bertubi-tubi. Warga yang tinggal di dekatnya terbangun oleh suara mengerikan itu dan segera keluar rumah. Namun mereka mundur kembali ketika melihat debu dan pasir berputar seperti pusaran setan di halaman. Tak ada hujan. Namun badai kecil itu hanya menghantam satu rumah saja. Belum sempat desa pulih dari kejutan itu, peristiwa kedua menyusul. Dari ujung desa terdengar jeritan keras seorang pemuda yang sedang dalam perjalanan pulang. Ia mengaku melihat sosok putih tinggi berdiri di tengah jalan, memancarkan cahaya samar. Sosok itu tidak bergerak, namun tatapannya terasa menusuk ke dalam jiwa. Pemuda itu berlari hingga terjatuh beberapa kali. Wajahnya pucat seolah semua darah hilang dari tubuhnya. Sejak kejadian itu, ia tak banyak bicara dan hanya menangis ketika ditanya apa yang dilihatnya. Pada pagi harinya, desa mendapat kejutan baru. Kandang kambing milik Pak Lurah mendadak roboh meski tidak ada angin kencang. Kayu-kayunya terbelah seolah dihantam sesuatu yang sangat kuat. Lebih aneh lagi,
Kambing-kambing yang biasanya berisik pagi hari ditemukan berkumpul di sudut kandang dengan tubuh gemetar dan mata merah, seperti habis melihat sesuatu yang tidak manusiawi. Kejadian itu membuat semua warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang marah karena patung dihancurkan. Menjelang siang, bencana selanjutnya datang. Sumur tua di tengah desa yang selama puluhan tahun menjadi sumber air utama tiba-tiba mengeluarkan bau busuk. Airnya berubah keruh, bahkan terlihat seperti sedikit berwarna merah kecoklatan. Para ibu rumah tangga yang hendak mengambil air terkejut dan mundur sambil memegang hidung. Beberapa orang menganggap ini hanya kebetulan, namun mayoritas percaya bahwa ini adalah peringatan keras yang datang setelah aksi nekat mereka. Belum habis rasa takut itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah bukit di belakang desa. Suara itu datang setiap sore, terdengar seperti desahan panjang atau rintihan berat yang bergema di antara pepohonan. Anak-anak dilarang keras mendekat ke arah bukit. Namun bahkan dari jauh suara itu sudah cukup membuat mereka menangis ketakutan. Warga dewasa pun tak berani keluar menjelang senja, khawatir suara itu merupakan tanda munculnya sesuatu yang lebih buruk. Pada malam kedua, kejadian lain kembali mengguncang. Lampu-lampu minyak di hampir semua rumah padam serentak, padahal cuaca sedang tenang. Saat kegelapan memeluk seluruh desa, terdengar suara langkah kaki dari arah jalan utama, teratur dan berat, seperti seseorang berjalan perlahan melewati setiap rumah. Suara itu berhenti tepat di depan 3 rumah secara bergantian, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada yang berani membuka pintu untuk memeriksanya. Ketakutan warga semakin memuncak ketika terdengar suara tangisan dari arah reruntuhan patung. Beberapa pemuda mencoba mendekat, namun ketika berada sekitar 5 meter dari lokasi itu, mereka merasakan hawa dingin yang ekstrim, membuat napas mereka berembun meski udara sedang panas. Mereka melihat sesuatu seperti bayangan bergerak di antara pecahan batu, lalu langsung kabur tanpa menoleh lagi. Keadaan semakin memburuk. 3 warga jatuh sakit mendadak tanpa gejala awal. Mereka mengigau dalam tidur, menyebutkan hal-hal aneh seperti, "Jangan biarkan kami sendiri, dia marah," dan "Kembalikan semuanya." Dokter yang datang dari kota pun bingung, karena tidak menemukan tanda-tanda penyakit tertentu. Satu-satunya kesamaan adalah, semua sakit setelah melewati lokasi patung yang telah dihancurkan. Di tengah semua kekacauan ini, kesadaran mulai muncul di hati beberapa warga. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah keputusan menghancurkan patung itu benar? Atau justru bencana ini adalah hasil dari tindakan mereka sendiri? Namun rasa takut mengalahkan logika. Warga tak lagi berani membicarakan hal itu keras-keras, takut ada sesuatu yang mendengar. Malam ketiga pun tiba, dan desa tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketika malam ketiga tiba, warga desa Sukadamai berada di titik kelelahan mental. Begitu banyak kejadian aneh menimpa mereka secara beruntun sehingga ketakutan berubah menjadi keputusasaan. Namun di tengah semua itu, seorang lelaki tua yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Namanya Pak Laman, sesepuh desa berusia hampir 80 tahun. Dengan langkah gemetar dan wajah pucat, ia mendatangi rumah kepala desa, membawa kabar yang selama puluhan tahun disimpannya rapat-rapat. Katanya, semua ini bukan kebetulan. Ada sejarah gelap yang selama ini tidak diketahui warga. Kepala desa yang gelisah langsung mengumpulkan beberapa tokoh desa di rumahnya. Lampu minyak di ruang tamu berkedip-kedip, menambah suasana tegang. Saat semua orang duduk, Pak Laman membuka cerita tentang masa mudanya. Ia bercerita bahwa patung Yesus yang baru saja dihancurkan itu bukanlah sekadar patung biasa. Patung itu didirikan oleh seorang misionaris puluhan tahun lalu setelah kejadian besar yang hampir memusnahkan desa. Banyak warga lama tahu cerita itu, namun generasi baru tidak pernah mendengarnya. Menurut Pak Laman, dahulu desa pernah dihantam bencana misterius, campuran badai, penyakit, dan teror suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Misionaris itu, seorang pendeta muda bernama Lukas, datang dan bermalam di desa. Ia merasakan ada tekanan roh jahat yang menguasai wilayah itu. Setelah berhari-hari berdoa dan berpuasa, ia membangun patung Yesus itu di atas tanah yang dianggap paling gelap. Setelah patung itu berdiri, semua bencana hilang dalam sekejap, dan desa hidup damai selama puluhan tahun. Semua yang mendengar cerita itu langsung merinding. Beberapa bahkan menyesal tidak mencari tahu sejarah patung tersebut sebelum menghancurkannya. Namun cerita itu belum selesai. Dengan suara semakin berat, Pak
Pak Laman melanjutkan bahwa Pendeta Lukas pernah berpesan, jika patung ini dihancurkan, penjaga rohani desa akan pergi, dan apa yang dahulu terkunci akan bebas kembali. Kata-kata itu membuat suasana di ruangan seolah membeku. Angin yang menyelinap lewat celah jendela terasa lebih dingin dari biasanya. Seorang ibu yang ikut rapat menutup mulutnya sambil menangis. Ia mengingat kembali semua kejadian aneh yang terjadi setelah patung itu roboh. Suara rintihan dari bukit, angin putar yang menghantam rumah, langkah misterius di malam hari, dan hewan yang bertingkah tidak wajar. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Semua itu tampak seperti sesuatu yang kembali bangkit setelah patung dihancurkan. Ketakutan yang sudah tinggi kini berubah menjadi ketakutan yang jauh lebih dalam. Kepala desa yang selama ini mencoba bersikap tegar akhirnya kehilangan ketenangannya. Ia menyesal karena memimpin keputusan penghancuran itu. Namun penyesalan tidak mengubah kenyataan. Masyarakat sudah terlanjur menyingkirkan satu-satunya perlindungan mereka. Ia bertanya pada Pak Laman apakah ada cara untuk menghentikan bencana itu. Sesepuh itu menggeleng perlahan, wajahnya pucat. Dulu hanya Pendeta Lukas yang tahu caranya. Dan dia sudah lama meninggal. Semua yang hadir terdiam. Tidak ada satupun yang tahu apa langkah selanjutnya. Namun sebelum rapat itu bubar, Pak Laman membuka satu fakta mengejutkan lagi. Ia mengatakan bahwa menurut cerita lama, patung itu tidak hanya menjadi simbol perlindungan, tetapi juga menjadi segel. Segel yang menahan sesuatu yang jahat tetap berada di bawah tanah bukit. Sesuatu yang diyakini sebagai entitas gelap yang pernah menghantui desa lama sebelum kedatangan misionaris. Ketika semua orang masih mencoba mencerna arti dari kata segel, terdengar suara keras dari luar rumah kepala desa. Suara itu seperti benda berat yang jatuh dan digesek di tanah. Semua orang terkejut dan berdiri secara refleks. Mereka keluar dengan hati-hati, menembus udara dingin malam itu. Di halaman depan, mereka melihat hal yang membuat darah mereka membeku. Satu tiang lampu kayu tumbang, tapi bukan karena angin. Kayunya pecah seolah dicakar sesuatu yang sangat kuat. Suasana semakin mencekam saat terdengar suara desir panjang dari arah bukit. Suara sama yang selama 2 malam membuat warga ketakutan. Namun kali ini suaranya berbeda. Lebih dekat, lebih jelas, dan terdengar seperti suara seseorang yang menggeram dengan penuh amarah. Wajah warga memucat. Beberapa berlari pulang, sebagian gemetar di tempat. Pak Laman menutup mata sambil berdoa. Berbisik bahwa sesuatu yang lama tertidur kini benar-benar telah terbangun. Malam itu, Desa Sukadamai menyadari satu hal penting. Mereka telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan apapun yang keluar dari balik pintu itu kini sedang berjalan di antara mereka. Ketika malam menjelang, desa yang sebelumnya dipenuhi keributan perlahan diliputi kesunyian yang aneh. Orang-orang tak lagi berani keluar rumah setelah melihat sendiri bagaimana suara tak kasat mata itu memecahkan pintu balai desa dan mengguncang tanah tanpa alasan. Di balik pintu-pintu yang tertutup rapat, wajah-wajah pucat itu hanya bisa saling menatap, bertanya-tanya apakah bencana selanjutnya sedang menunggu. Seolah seluruh udara desa berubah menjadi dingin, membuat bulu kuduk meremang sejak senja. Di rumah-rumah gelap yang hanya diterangi lampu minyak, bisik-bisik ketakutan terdengar. Sebagian warga menangis, menyesal karena ikut menyetujui penghancuran patung Yesus yang telah berdiri puluhan tahun tanpa masalah. Namun ada pula yang masih mengeraskan hati, meyakini bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka, meski hati mereka bergetar melihat rangkaian malapetaka yang datang bertubi-tubi. Ketakutan dan penyesalan bercampur menjadi satu, menciptakan malam paling panjang bagi seluruh desa. Sementara itu, di rumah kepala desa, ketegangan mencapai puncaknya. Pria yang sebelumnya paling vokal memimpin pembongkaran patung itu kini terduduk lemas. Matanya tak henti menatap pintu yang terus bergetar pelan seperti diketuk dari luar. Ia tak berani mendekat. Istrinya memeluk rosario milik ibunya yang sudah lama tersimpan, meski sebelumnya ia tidak pernah menggunakannya. Dalam bisikan lirih, bibirnya mulai berdoa, sebuah doa yang bahkan ia sendiri sudah lama lupa. Di tengah kecemasan itu, suara teriakan mendadak pecah dari rumah bagian timur desa. Warga yang nekat keluar melihat cahaya aneh berwarna keemasan muncul dari langit, memancar tepat di tempat bekas patung berada. Cahaya itu begitu terang namun tidak menyilaukan. Lebih mirip sinar yang menenangkan sekaligus membuat hati bergetar dalam. Warga berhamburan menuju lapangan tanah tempat patung itu dulu berdiri. Sebagian ketakutan, sebagian penasaran, sebagian lainnya yakin bahwa ini adalah tanda dari Tuhan.
Saat mereka tiba di lokasi, udara mendadak menjadi hangat. Bau tanah basah dan wangi seperti dupa gereja tercium di antara angin malam. Sumber cahaya perlahan meredup, tapi meninggalkan jejak yang membuat seluruh warga terpaku. Di tanah yang berantakan akibat alat berat siang tadi, muncul bentuk samar seperti bekas telapak kaki yang membara halus, dua jejak yang berdampingan, seperti seseorang baru saja berdiri di sana. Warga saling berpandangan, tidak ada yang berani berkata apapun. Beberapa detik kemudian seorang anak kecil, mungkin usia 7 tahun, melangkah maju. Ia berdiri di depan bekas pondasi, lalu berkata dengan suara gemetar namun jelas, "Tuhan marah, tapi Tuhan juga sayang." Kalimat itu mengguncang warga. Anak itu bukan tipe yang suka bicara, bahkan dikenal pemalu. Ibunya langsung menangis. Memeluk putranya seperti memeluk seorang nabi kecil yang tak sengaja menyampaikan pesan ilahi malam itu. Orang-orang pun mulai berlutut tanpa ada yang menyuruh. Ketika angin bertiup pelan, suara seperti gemerisik dedaunan terdengar dari arah bukit. Suara itu merambat masuk ke telinga setiap warga yang berlutut, membawa keheningan yang menekan dada. Beberapa ibu-ibu menangis dan memohon ampun. Sementara para pria yang sebelumnya lantang membela pemusnahan patung kini hanya bisa menunduk, wajah mereka basah air mata. Sesuatu yang sangat kuat dan tidak terlihat telah menyentuh hati mereka. Teguran, kehadiran, dan belas kasih yang datang bersamaan. Lalu secara perlahan, satu persatu warga mulai berdoa. Tidak teratur, tidak serempak, tidak indah. Namun doa itu sangat jujur. Mereka memohon pengampunan, memohon perlindungan, memohon agar bencana berhenti. Suara doa bergema ke seluruh penjuru desa, seperti paduan suara spontan yang muncul dari keputusasaan. Hingga akhirnya seluruh lapangan dipenuhi suara lirih memohon belas kasih Tuhan. Pada puncak ketegangan itu, suara petir terdengar sangat keras dari arah bukit, meski langit malam tetap cerah tanpa awan. Cahaya putih menyambar sebuah pohon besar, memecahkannya menjadi dua. Serpihan kayu berhamburan. Namun arah semburannya justru mengarah keluar desa, bukan ke warga yang berlutut. Mereka melihat kejadian itu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tanda bahwa Tuhan sedang menunjukkan kuasanya sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Malam itu, seluruh desa akhirnya tersungkur. Tidak ada lagi yang menyangkal. Tidak ada lagi yang bersembunyi di balik alasan. Mereka sadar, apapun yang terjadi beberapa hari ini bukan kebetulan. Dari ketakutan itulah lahir pertobatan pertama. Pertobatan yang perlahan akan mengubah masa depan desa kecil itu selamanya. Keesokan paginya, sinar matahari yang biasanya menghangatkan desa terasa berbeda. Langit tampak lebih jernih dari biasanya. Seolah malam penuh ketegangan itu telah membersihkan sesuatu yang tak terlihat. Namun para warga tidak langsung merasa lega. Banyak yang masih berkumpul di bekas pondasi patung, duduk dalam diam sambil mengingat kejadian malam sebelumnya. Cahaya yang turun dari langit, suara misterius dari bukit, dan bekas telapak kaki bercahaya yang perlahan menghilang menjelang fajar. Semuanya terasa seperti mimpi, namun setiap orang tahu itu nyata. Di tengah kerumunan itu, kepala desa muncul dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dalam semalam. Tubuhnya goyah, suaranya serak, dan sorot matanya penuh penyesalan. Ia berdiri di atas batu besar dan meminta seluruh warga mendekat. Udara mendadak senyap. Dengan suara bergetar ia mengakui kesalahannya, menceritakan bahwa dialah yang pertama kali menyebarkan isu bahwa patung itu membawa kesialan, hanya karena ia kesal panennya gagal. "Aku membawa bencana pada desa ini," katanya sambil menunduk. "Aku yang memimpin penghancuran itu, dan aku yang paling pantas dihukum." Namun yang terjadi berikutnya justru membuat suasana berubah. Para warga perlahan maju dan berdiri di sekelilingnya. Salah satu pria tua berkata dengan lirih, "Tidak, kau tidak sendirian. Kami semua ikut bersalah. Kami ikut dalam keributan itu. Kami ikut dalam ketidakpercayaan itu." Satu demi satu warga mengakui kesalahan mereka. Ada yang menangis, ada yang hanya menunduk, ada pula yang berlutut di tanah. Pemandangan itu membuat banyak orang tersentuh. Seakan seluruh desa sedang melakukan pengakuan dosa secara massal. Di tengah suasana haru itu, seorang ibu berlari dari arah utara desa sambil menangis histeris. Warga panik, mengira bencana baru terjadi. Namun ketika ia sampai di tengah kerumunan, ia justru memeluk tubuh anaknya yang semalam berbicara tanpa sadar. Ia menangis sambil berulang kali mengucapkan syukur.
Dokter desa yang memeriksa anak itu pagi tadi memberitahu bahwa penyakit paru-paru yang dideritanya bertahun-tahun tiba-tiba hilang. Paru-parunya kini bersih, seolah tidak pernah sakit sebelumnya. Warga terdiam, beberapa langsung tersungkur memuji Tuhan. Ini adalah tanda pertama bahwa Tuhan bukan hanya menegur, namun juga menyembuhkan. Kabar kesembuhan itu menyebar dengan cepat, menimbulkan gelombang harapan baru. Banyak warga yang sebelumnya ketakutan kini perlahan merasakan sesuatu di dalam hati mereka. Sebuah kedamaian yang hangat, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Namun kedamaian itu belum sepenuhnya menenangkan. Desa masih hancur, rumah-rumah masih rusak akibat bencana beruntun. Ada tanggung jawab besar yang harus dipikul. Dan mereka tahu itu bukan hanya tentang membangun bangunan, tetapi juga membangun kembali iman yang telah lama retak. Kepala desa kembali berdiri dan mengumumkan sebuah keputusan penting. Desa harus membangun kembali patung Yesus. Namun kali ini bukan sekadar patung, melainkan simbol pertobatan mereka. Ia mengajak seluruh warga bekerja bersama, mengumpulkan bahan, dan membangun sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Keputusan itu disambut dengan tepuk tangan, tangis, dan seruan setuju. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perpecahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, desa itu bersatu. Tak lama setelah pengumuman itu, sekelompok pemuda mulai membersihkan area pondasi lama. Mereka mengangkat bebatuan yang pecah, membersihkan serpihan kayu, dan menyingkirkan lumpur yang menempel akibat banjir malam sebelumnya. Di tengah kerja keras itu, mereka dikejutkan oleh temuan aneh. Sebuah potongan patung lama, bagian tangan kanan patung Yesus, yang tidak ikut hancur saat alat berat merobohkannya. Bagian itu bersih, utuh, bahkan seperti diperbarui. Di telapak tangan itu terlihat goresan samar menyerupai cahaya. Pemuda-pemuda itu langsung gemetar, merasa seolah Tuhan menunjukkan restunya. Warga berkumpul melihat potongan patung tersebut, dan banyak yang langsung menangis. Beberapa ibu mencium tangan itu sambil berdoa, sementara anak-anak memeganginya dengan rasa kagum. Tidak satupun warga yang berani menyentuhnya sembarangan, seolah bagian patung itu kini memiliki makna spiritual yang dalam. Kepala desa memutuskan tangan itu harus menjadi bagian dari patung yang akan dibangun kembali. Keputusan itu disambut riuh rendah oleh warga, memberi mereka dorongan semangat yang luar biasa. Sore harinya, ketika warga bekerja membersihkan lapangan tempat patung baru akan didirikan, angin sejuk tiba-tiba berhembus. Tidak kencang, namun cukup untuk membuat dedaunan bergetar pelan. Banyak warga spontan berhenti bekerja, menengadah, lalu meneteskan air mata tanpa tahu kenapa. Beberapa dari mereka merasakan sesuatu menyentuh hati mereka, seperti dorongan halus untuk berubah, untuk memulai hidup baru, untuk meninggalkan kebiasaan lama yang buruk. Pertobatan itu bukan hanya terjadi semalam, tapi mulai tumbuh dan meresap ke dalam hati mereka. Menjelang malam, seluruh warga sepakat berkumpul kembali di lapangan dengan membawa lilin. Mereka menyalakan satu persatu hingga ratusan cahaya kecil menerangi tempat bekas patung tadi. Dari jauh, cahaya itu terlihat seperti bintang-bintang yang turun ke bumi. Mereka berdoa bersama, lebih tenang namun lebih dalam daripada sebelumnya. Tidak ada gempa, tidak ada suara dari bukit, tidak ada cahaya dari langit. Namun setiap orang merasakan hal yang jauh lebih kuat. Kedamaian dan harapan yang perlahan mulai memulihkan desa kecil itu. Keesokan harinya, setelah malam penuh doa dan cahaya lilin, warga desa bangun dengan semangat baru. Bekas-bekas kehancuran masih terlihat jelas. Atap rumah-rumah berlubang, dinding retak, dan pepohonan tumbang. Namun kali ini tidak ada keluhan atau tangis. Semua orang keluar rumah dengan satu tekad, membangun kembali iman mereka, dimulai dengan mendirikan patung Yesus baru yang lebih kokoh dan sebuah gereja kecil di sampingnya. Bahkan mereka yang sebelumnya paling keras menentang agama kini ikut mengangkat batu, membawa kayu, dan membersihkan jalan. Para pemuda mulai menata pondasi baru, sementara para ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja. Tidak ada yang memerintah, semua bergerak sendiri. Seperti sebuah kekuatan tak terlihat yang membuat seluruh desa bekerja serempak. Dalam proses itu, mereka mulai saling membagikan cerita tentang rasa takut, penyesalan, dan pengalaman pribadi selama bencana. Cerita-cerita itu membuat mereka semakin bersatu, seolah Tuhan sedang menyatukan hati mereka satu persatu. Ketika pekerjaan dimulai, seorang pemahat tua dari desa sebelah datang tanpa dipanggil. Ia mengaku mendapat mimpi aneh malam sebelumnya. Seseorang dengan jubah putih memintanya menuju desa itu untuk membantu membangun patung baru.
Warga terkejut, sebab pemahat itu jarang keluar rumah dan tidak dekat dengan desa tersebut. Namun kedatangannya terasa seperti jawaban atas doa mereka. Dengan tenang, ia mulai menggambar sketsa patung baru, lebih besar, lebih teduh, dan lebih penuh welas kasih. Di tengah proses pembangunan itu, kejadian mengejutkan terjadi. Seorang pria paruh baya, yang sebelumnya paling keras menentang pembangunan gereja, tiba-tiba ambruk. Warga panik, mengira ia terkena penyakit jantung. Namun beberapa detik kemudian, pria itu bangun dengan mata berkaca-kaca, memegang dadanya dengan gemetar. Ia mengaku melihat sesuatu saat tidak sadarkan diri. Sebuah tangan yang sama persis dengan tangan patung lama menyentuh dadanya, memberi kehangatan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menangis terisak, lalu berteriak di depan semua orang bahwa ia ingin bertobat. Kesaksian pria itu membuat warga menangis bersama. Bukan air mata ketakutan, melainkan air mata syukur. Mereka mulai menyadari bahwa bencana yang menimpa desa mereka bukanlah kutukan, tetapi teguran yang mengarah pada perubahan yang lebih besar. Bahkan pemuda yang paling keras kepala pun kini terlihat membawa karung semen di pundaknya sambil sesekali mengusap air mata. Menjelang siang, ketika pembangunan pondasi gereja mulai dikerjakan, hal menakjubkan kembali terjadi. Tanah yang sebelumnya pecah dan retak akibat gempa tiba-tiba menjadi padat dan kuat. Setiap kali mereka menggali atau menancapkan kayu, tanah itu tidak mudah runtuh seperti sebelumnya. Para warga saling berpandangan, dan pemahat tua itu tersenyum sambil berkata, "Tanah ini diberkati. Ini tempat yang Tuhan pilih." Pekerjaan berlanjut hingga sore, dan suasana tetap penuh semangat. Namun saat matahari hampir tenggelam, angin lembut kembali berhembus dari arah bukit. Kali ini angin membawa suara samar-samar yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Suara itu bukan suara mengancam seperti malam-malam sebelumnya, melainkan suara seperti nyanyian lembut yang menenangkan, seakan dari paduan suara malaikat. Semua orang berhenti bekerja, menutup mata, dan merasakan kedamaian yang begitu dalam hingga membuat dada mereka hangat. Tiba-tiba, langit yang mulai meredup memancarkan cahaya keemasan di atas lokasi pondasi patung baru. Cahaya itu membentuk lingkaran kecil, kemudian turun perlahan menyentuh potongan tangan patung lama yang masih dijaga di tengah lapangan. Cahaya itu tidak membakar atau menyilaukan, hanya memberikan kilau lembut seakan memurnikannya. Ketika cahaya meredup, warga melihat bahwa tangan patung itu kini tampak seperti baru, bersih, berkilau, dan lebih hidup daripada sebelumnya. Banyak warga tersungkur sambil menangis. Mereka tahu sesuatu yang suci baru saja terjadi. Saat malam tiba, warga berkumpul kembali dengan membawa lilin seperti malam sebelumnya. Namun kali ini bukan dalam ketakutan, melainkan dalam sukacita. Kepala desa berdiri di atas panggung darurat dan mengumumkan bahwa pembangunan gereja akan dimulai besok pagi, dengan patung baru ditargetkan selesai sebelum akhir bulan. Ia juga mengajak seluruh warga untuk melakukan misa pertama setelah bencana di bawah langit terbuka, tepat di lokasi bekas patung lama. Tidak ada yang menolak. Semua orang mengangguk dengan semangat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Malam itu, ketika lilin-lilin menyala dan doa-doa dinaikkan, desa yang dulunya dilanda ketakutan kini bersinar dalam harapan. Tidak ada suara misterius, tidak ada gempa, tidak ada teriakan. Hanya kedamaian yang melingkupi seluruh tempat. Untuk pertama kalinya sejak bencana dimulai, warga bisa tersenyum tanpa rasa takut. Mereka tahu, desa ini sedang dipulihkan, iman mereka sedang dibangkitkan, dan pertobatan mereka sedang membuahkan keajaiban yang nyata. Di tengah kabut yang menelan horizon dan dentang gereja yang menggema dari kedalaman, dunia akhirnya menyadari bahwa apa yang muncul dari lautan bukanlah sekadar bangunan kuno, melainkan gerbang bagi sesuatu yang telah lama terkubur dalam legenda dan ketakutan manusia. Setiap bab dari perjalanan ini, dari kemunculan pertama cahaya, hilangnya kapal-kapal, hingga pengakuan saksi yang melihat bayangan gereja bergerak di dasar laut, membangun satu kebenaran yang tak dapat dibantah. Lautan bukan hanya menyimpan masa lalu, tetapi juga menuntut balasan. Dan ketika gelombang terakhir bangkit membawa siluet menara yang terdistorsi, umat manusia berdiri di ambang kenyataan baru, bahwa ada kekuatan purba yang sedang bangun, dan dunia belum pernah sedekat ini dengan misteri yang bisa mengubah segalanya.